khusus para kaum perempuan dimanapun berada, dan lebih khusus Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita masih bisa bertemu pada sore hari ini, sekalipun kita beribadah secara online, tapi kita percaya ibadah kita tidak kehilangan makna di hadapan Tuhan karena kita beribadah untuk mencari hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh dan tulus adanya. Mari ibu-ibu kita awali ibadah kita dengan mengangkat pujian bagi kemuliaan Tuhan sambil kita berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Di dalam saat yang teduh, kami heningkan hati jiwa roh kami, agar kami boleh mendengar suara Tuhan, lewat puji-pujian, lewat doa, bahkan secara khusus, lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, hadirlah di tengah persekutuan kami, urapi semua ibu-ibu PKP, GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta, yang menyaksikan ibadah online ini, bahkan semua pemirsa yang ikut menyaksikan video ibadah online PKP GPIB Jemaat Karis ini. Tuhan memberkati, mengurapi dengan kuasa dan kasih sayang Tuhan, sehingga ibadah yang kami kerjakan pada sore hari ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi semua kami. Secara khusus ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, bimbinglah kami oleh Roh-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang kami dengar dan beritakan sungguh menjadi berkat yang menguatkan iman kami untuk melanjutkan kehidupan di tengah dunia penuh pergumulan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, jadilah ibadah persekutuan PKP GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta kini dan di sini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan bersama membaca dan menggumuli firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 21, Keluaran 21 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Kitab Keluaran 21 ayat 20 sampai 21. Kita membaca bersama. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Demikian, saudaraku, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada sore hari ini. Firman Tuhan katakan yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya tekun membaca Alkitab, tapi juga melakukan, menaatinya dengan hati yang tertuju kepada Allah. Ibu-ibu kekasih Tuhan, kedua ayat yang kita baca bersama tadi merupakan bagian dari perikop yang membahas tentang peraturan yang Allah tetapkan untuk menjamin nyawa seseorang. Itu dalam Keluaran 21 ayat 12 sampai 36 ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca pada ayat 12, di sana dengan tegas Allah katakan, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Saudaraku, Allah punya dasar tentunya
dalam menyatakan peraturan ini. Mengapa ia sampai begitu tegas bahkan keras? Saudara-saudara, rupanya pada waktu itu sudah mulai bergeser nilai-nilai kemanusiaan dalam relasi manusia dengan sesamanya. Manusia tidak lagi menghargai nyawa orang lain. Tindak kekerasan, kecenderungan menghilangkan nyawa sesama itu terjadi begitu rupa. Tatanan sosial masyarakat pada waktu itu, saudara-saudara, memungkinkan seseorang untuk tidak memberi perlindungan terhadap keselamatan nyawa orang lain. Dan ironisnya, saudara-saudara, itu ada dalam sistem perbudakan yang memang pada waktu itu, saudara-saudara, terjadi atau dilegalkan dalam tatanan masyarakat. Seorang budak yang sudah dibeli oleh majikannya, dia akan kehilangan haknya, segalanya, saudara-saudara. Hidup dan matinya ada di tangan majikannya. Sehingga tidak mengherankan, saudara-saudara, banyak majikan yang berbuat sesuka hati terhadap para budaknya kalau budaknya tidak sesuai dengan seleranya. Allah begitu geram, Allah marah karena melihat perbuatan yang sudah tidak manusiawi, tidak kekerasan yang sangat berpotensi untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, diturunkanlah peraturan untuk masyarakat Israel atau umat Israel sebagaimana yang termuat dalam Keluaran pasal 21 ayat 12 sampai 36 ini. Yang intinya, saudara-saudara, Allah sangat peduli. Allah sangat melindungi nilai-nilai keberhargaan tubuh, jiwa, roh manusia. Tentu ada pertimbangan teologis, saudara-saudara, mengapa sikap Allah sedemikian tegas terhadap umat Israel yang berkedudukan sebagai majikan dan juga sebagai budak. Saudara-saudara, kita tahu bagaimana Allah menciptakan manusia itu sedemikian luar biasa. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, di sana dimuat, saudara-saudara, pertama tentang rencana Allah. Jadi Allah ciptakan manusia itu bukan iseng aja atau bukan tanpa tujuan. Allah merancang, Allah merencanakan sedemikian rupa. Jadi ada rencana kehendak Allah dalam penciptaan karya manusia. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah punya rencana yang pertama. Rencananya adalah untuk menjadikan manusia serupa segambar dengan Allah. Yang kedua, ini yang paling penting. Imago Dei, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Itu hal yang paling esensi dalam menilai keberhargaan seorang ciptaan atau makhluk yang bernama manusia. Gambar dan rupa Allah ini yang membuat manusia sedemikian berharga. Saking berharganya, saudara-saudara, kita baca dalam Yesaya 43 ayat 4 ini, ayat yang paling saya ingat, yang selalu memberi kekuatan pada saya untuk melihat orang lain sebagaimana Allah memandang kehidupan saya. Yesaya 43 ayat 4 katakan begini, karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Karena Allah sangat memandang berharga setiap makhluk ciptaan bernama manusia. Tidak hanya memandang berharga, Allah memandang mulia. Artinya Allah memberikan penghormatan kepada manusia. Dan Allah mengasihi manusia. Allah Maha Berkuasa, saudara-saudara, melakukan apa saja karena Dia Sang Khalik Pencipta langit dan bumi. Allah bisa melakukan, Allah mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Satu hal yang tidak bisa dan tidak mampu Allah lakukan apa, saudara-saudara? Allah tidak mampu, Allah tidak sanggup, Allah tidak kuasa berhenti mengasihi saudara dan saya. Allah tidak kuasa berhenti mengasihi ciptaannya. Allah tidak pernah berhenti, Allah tidak pernah mampu untuk membatalkan cinta kasihnya kepada manusia. Sekalipun, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 6a di sana, Allah pernah katakan, Allah menyesal karena manusia ciptaannya. Saudara-saudara, ini harus dilihat latar belakang atau konteks
penulisan kalimat ini. Allah menyesal. Kenapa sampai Allah menyesal? Tentu ada hal yang melatar belakangi ungkapan hati Allah yang tertuang dalam Kejadian 6 ayat 6 hari. Karena yang paling mendasar kenapa Allah menyesal adalah karena hati Allah begitu terluka. Kesedihan dan kepedihan hati Allah yang terluka akibat perbuatan jahat manusia yang sudah melampaui batas, yang sangat merusak tatanan hidup ciptaan yang lain. Sehingga Allah putuskan, saudara-saudara, untuk melakukan pembersihan lewat peristiwa air bah, ya, dan hanya Nuh beserta keluarganya dan juga hewan-hewan yang ditetapkan Allah untuk masuk ke bahtera dan selamat dari amukan air bah yang melanda bumi selama 40 hari 40 malam. Nah, saudara-saudara, sekalipun Allah melakukan hal itu, bukan berarti Allah tidak mengasihi manusia. Malah justru saudara-saudara, hukuman Allah ini adalah satu tindakan ekspresi betapa Allah ingin hidup manusia begitu baik. Karena memang pada mulanya semua ciptaan Allah itu baik, bahkan sempurna adanya. Allah inginkan supaya seluruh ciptaannya atau buah karya ciptaannya, terutama manusia, itu tetap memancarkan imago Dei. Karena imago Dei itu atau gambar dan rupa Allah itu adalah nafas rohnya. Sehingga hidup dan mati manusia itu ada dalam keputusan Allah, bukan karena kehendak orang lain atau kehendak manusia terhadap orang lain yang bertindak sewenang-wenangnya, menyiksa bahkan membunuh sesamanya. Oleh karena itu saudara-saudara, Allah menetapkan dalam perikop bacaan ini, Keluaran 21 ayat 12-36, tentang jaminan nyawa seseorang. Tidak terkecuali seseorang itu dalam tanda petik seorang budak. Ayat 20-21 yang kita baca bersama. Allah mengatakan saudara-saudara kepada bangsa Israel supaya mereka tidak bertindak sesuka hati, sewenang-wenangnya menyiksa seseorang atau seorang budak. Karena Allah ingatkan mereka dulu adalah seorang budak di negeri Mesir. Dan mereka rasakan bagaimana sakitnya diperlakukan kasar oleh bangsa Mesir, oleh Firaun. Mereka kehilangan hak untuk menikmati hidup. Lahir batin mereka tersiksa sebagai budak di negeri Mesir. Dan sekarang Allah sudah bebaskan mereka. Maka Allah ingin supaya setiap pribadi umat Israel memiliki hati yang membebaskan, hati yang melepaskan setiap orang dari belenggu kejahatan, kebencian, dendam, bahkan penganiayaan yang menghilangkan nyawa orang lain. Kalau kita baca dalam ayat 20-21 ini sangat jelas, saudara-saudara, bahwa kalau ada seorang majikan yang menghilangkan nyawa budaknya karena memukul, Allah akan menuntut pembalasan atasnya. Ya, jadi ada pembalasan, ada tindakan Allah yang tegas. Tapi kalau ayat 21, ketika si budak itu sakit, diberi waktu 2 hari, dia tidak meninggal, maka si majikan tidak mendapat pembalasan dari Allah. Atau kalaupun dia meninggal, saudara-saudara, Allah tidak menuntut apapun. Nah, ini ada maknanya, saudara-saudara. Artinya Allah inginkan si majikan merawat si budak itu yang mengalami penganiayaan, luka, sampai dia pulih, sampai 2 hari dia sehat. Tapi kalau sudah dirawat sedemikian rupa dia tetap sakit bahkan meninggal, itu bukan karena pukulan, tapi mungkin saja karena penyakit bawaan yang ada dalam tubuhnya. Sehingga saudara-saudara, di sini Allah ingatkan kepada para majikan umat Israel supaya memperlakukan budaknya itu dengan manusiawi. Majikan diberi kebebasan hanya untuk memakai jasa tenaga sang budak, bukan untuk bertindak sewenang-wenangnya, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang. Ibu-ibu kekasih Tuhan, implementasi apa atau pembelajaran apa yang kita dapatkan dari ulasan teologis ini? Kita tahu saudara-saudara bahwa kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu sudah menjadi pemandangan yang fenomenal. Dan bersyukur saudara-saudara di negeri kita, Indonesia tercinta ini secara legal formal telah ditetapkan
sejak tahun 2004, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Misi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini adalah sebagai upaya ikhtiar untuk menghapuskan, meniadakan, menolak apapun bentuk KDRT dalam rumah tangga. Isi dari undang-undang tersebut sangat jelas, saudara-saudara, bahwa tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan penderitaan pada 4 hal. Ada 4 hal, saudara-saudara, KDRT itu harus dipahami oleh kita semua. Pertama, penderitaan secara fisik, ya, pukul sampai lebam, ditempelin setrika panas sampai luka, itu akan mendapat hukuman. Apa hukuman? Nanti saya akan sampaikan. Yang kedua, penderitaan secara psikis, kejiwaan, mental, dibully, dihina, jelek lo, babu lo, dan sebagainya. Itu bahaya. Jadi dalam perkataan yang melukai perasaan pembantu rumah tangga misalkan, atau orang-orang yang lemah dalam keluarga, itu ada perlindungan hukumnya. Yang ketiga, kekerasan dalam hal seksual, biasanya dikaitkan dengan perempuan atau anak-anak perempuan. Ini juga ada peraturannya, ada hukum kalau itu terjadi. Dan yang terakhir, kekerasan dalam ekonomi, kekerasan yang mengakibatkan penderitaan secara ekonomi. Mungkin pembantu itu bekerja begitu luar biasa tapi tidak pernah digaji, atau kalau digaji sedemikian minim, sementara kerjanya seperti robot. Nah, ini salah satu contohnya. Melakukan kekerasan fisik, apa hukumannya? Diancam hukum pidana maksimal 5 tahun dan denda 15 juta. Kalau jadi hati-hati para majikan, kalau punya pembantu, jangan lakukan kekerasan fisik. Tapi juga kekerasan psikis, diancam maksimal hukuman 3 tahun dan denda 9 juta. Kekerasan seksual juga, ini lebih berat, saudara-saudara. Diancam 12 tahun hukuman dan denda 36 juta. Dan kekerasan ekonomi tadi saya sudah paparkan, diancam hukuman 3 tahun dan denda 15 juta. Saudara-saudara, apapun sanksi yang diberikan oleh negara kita dalam melindungi hak orang lemah di tengah keluarga, itu adalah tujuannya supaya setiap orang menghargai, menghormati hak asasi seseorang. Undang-undang ini lahir dari satu perjuangan yang begitu berat. Selama 7 tahun, para aktivis kaum perempuan berusaha bagaimana supaya undang-undang ini dilahirkan, melindungi kehidupan para kaum lemah dalam keluarga. Nah, dengan adanya undang-undang ini, saudara-saudara, berarti negara kita sudah berupaya semaksimal mungkin mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan menindak dengan tegas para pelaku KDRT dan melindungi para korban KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak terpikirkan dan sebenarnya tidak boleh terjadi, tapi karena dianggap, saudara-saudara, persoalan yang namanya konflik dalam keluarga itu adalah persoalan internal, orang lain tidak perlu tahu. Tapi karena ini menyangkut atau sudah menyinggung, bahkan menginjak-injak hak asasi manusia yang terkait dengan nilai-nilai keberhargaan seseorang di mata hukum, maka hukum positif di negara kita harus kita hormati dan taati. Jadi jangan sembarangan, saudara-saudara, kita melakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang dalam rumah tangga kita, tapi juga saudara-saudara dalam tatanan masyarakat secara umum. Kita juga harus hati-hati. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan memandang seperti Allah melihat diri kita yang begitu hina. Kita berharga di mata Allah, kita mulia. Nah, saudara-saudara, kalau saja para aktivis perempuan yang memperjuangkan undang-undang KDRT ini selama 7 tahun mereka berhasil, saudara-saudara, maka marilah para kaum perempuan, Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Karis khususnya, memberikan satu semangat, satu jiwa roh untuk bagaimana membangun relasi yang baik, yang indah dengan sesama. Tidak ada lagi tindak kekerasan, mungkin tidak secara fisik, tapi secara psikis, lewat pembunuhan karakter, membuli orang, menghina, menghujat,
Paling sering yang jadi tong sampah adalah sosial media, sosmed, Facebook, di IG, Twitter, WA, dan lain sebagainya dipakai untuk menjadi bulan-bulanan untuk menghina, menghujat seseorang. Sangat menyedihkan saudara-saudara. Allah yang begitu maha kudus tidak pernah memperlakukan kita sedemikian rendahan. Padahal siapa kita? Kita layak untuk direndahkan oleh Allah, tapi Allah tidak pernah merendahkan kita. Allah sangat meninggikan kita. Karena itu saudara-saudara, panggilan kepada kita semua, para kaum perempuan, belajarlah mengasihi, belajarlah menghormati perasaan orang lain, supaya Allah juga mengasihi dan menghormati kehidupan saudara. Karena apa yang saudara lakukan terhadap sesama, itu juga akan Allah lakukan dalam kehidupan saudara. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara, khususnya kaum perempuan GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta. Biarlah kita belajar untuk menjaga, melindungi sesama kita yang dalam kelemahan dengan perhatian, cinta kasih, dengan ketulusan dan penuh kemurahan. Tuhan memberkati. Mari ibu-ibu kasih Tuhan, kita bernyanyi menyambut firman Tuhan sambil memuji, mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 425. Bait yang pertama, kita memuji Tuhan sambil kita memberi persembahan syukur. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlelap. Mari kita berdiri, kita akan doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita terima berkat Allah. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan pada kami untuk mengirim, menghantar cahaya kasih karunia kepada banyak orang. Mula pertama dalam keluarga kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami, bahkan kepada pembantu rumah tangga kami. Sekalipun mungkin Tuhan ada banyak hal yang kurang menyenangkan hati kami, tapi biarlah kami tetap menyatakan kebaikan dan cinta kasih Allah kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Tuhan berkati apapun yang sudah kami kumpulkan, persembahan syukur para kaum perempuan PKP GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta. Tuhan sempurnakan persembahan syukur ini, dan biarlah kehidupan setiap ibu-ibu PKP GPIB Jemaat Karis yang sudah beribadah dan sudah bersyukur lewat persembahannya, Tuhan memberkati dengan kasih karunia Allah dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa memberkati kehidupan para kaum perempuan, ibu-ibu PKP GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta, dan semua pemirsa yang telah menyaksikan dan ikut ambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya, kasih karunia Allah memerintah dalam kehidupan kita sekalian. Amin.